Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo menggelar audiensi dengan para pembalap MotoGP yang akan berlomba di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sekitar 20 pembalap MotoGP turut serta dalam audiensi di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo menerima audiensi pembalap MotoGP di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 16 Maret. Mereka tiba di Istana Merdeka pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Para pembalap tersebut disambut langsung oleh Presiden di halaman istana dan berbincang selama kurang lebih 10 menit. Dalam obrolannya, Presiden menjelaskan bahwa sirkuit Mandalika telah siap digunakan untuk pagelaran MotoGP 2022. Dalam kesempatan itu, tampak Presiden Joko Widodo turut menggunakan Raceway G20 dan menunjukkan motor Kawasaki W175 miliknya kepada para pembalap dan menyempatkan berfoto bersama di depan motor tersebut. Saya sudah sampaikan tadi, saya tidak naik motor karena tidak diperbolehkan dari sisi keamanan. Jadi tadi saya lemes itu. Seusai kegiatan di Istana Merdeka, Presiden melepas parade pembalap MotoGP untuk konvoi di kawasan Medan Merdeka menuju Bundaran Hotel Indonesia. Pemirsa, usai menerima kunjungan sejumlah pembalap MotoGP, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penjualan tiket menonton ajang balap MotoGP telah habis terjual. Presiden berharap gelaran ajang MotoGP dapat menjadi sebuah brand baru bagi negara Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan sejumlah pembalap MotoGP di Istana Merdeka pada Rabu 16 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyempatkan melepas parade para pembalap yang melintasi kawasan Medan Merdeka menuju Bundaran HI Jakarta. Presiden juga menyampaikan sebanyak 60.000 tiket ajang MotoGP di sirkuit Mandalika yang berlangsung 18 hingga 20 Maret 2022 telah habis terjual. Presiden berharap gelaran ajang balap MotoGP dapat menjadi sebuah brand baru bagi negara, bahwa Indonesia telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita, bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Dalam acara peluncuran pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan mobil listrik Ioniq 5 di Cikarang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia untuk menjadi pemain di global supply chain industri mobil listrik. Pemerintah semakin serius mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional di tengah masyarakat. Sebagai wujud mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di tanah air, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, sekaligus meluncurkan mobil listrik Ioniq 5 di Cikarang, Jawa Barat. Presiden juga menekankan Indonesia dapat menjadi pemain penting dalam global supply chain di industri kendaraan listrik. Presiden menilai Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik. Tahun 2022 ini akan menjadi momen penting untuk pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik. Beberapa investor akan memulai konstruksi, siap mengolah nikel dan kobalt kita menjadi bahan material lithium baterai. Dan pada tahun 2024, mobil-mobil listrik yang diproduksi di Indonesia sudah menggunakan baterai listrik dan juga komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di negara kita Indonesia. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan lokal konten kendaraan listrik dengan memberikan insentif, memangkas berbagai hambatan regulasi, sehingga industri hulu dari kendaraan listrik juga akan tumbuh.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menekankan upaya mendorong kesetaraan vaksinasi global. Ia juga mengingatkan tentang perlunya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat upaya mengakhiri pandemi. Hal tersebut disampaikan saat pemimpin pertemuan COVAX Advanced Market Commitment Engagement Group pertama 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin pertemuan virtual COVAX Advanced Market Commitment Engagement Group ke-8 bersama Menkes Ethiopia Lia Tades dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Harjit Sajjan pada Selasa 15 Maret 2022. Saat memimpin sesi kedua, yang membahas update mengenai varian Omikron dan efektivitas vaksin, Menlu Retno menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengupayakan agar seluruh negara dapat mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh WHO. Tingkat vaksinasi di sejumlah negara belum mencapai 10%, padahal hanya 3,5 bulan lagi menuju pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, upaya penyetaraan akses terhadap vaksin harus dilipat gandakan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meyakini perhelatan MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat akan aman dari penularan COVID-19 sebab pemerintah sampai saat ini terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Menjelang perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Mandalika, Lombok Tengah untuk memantau fasilitas kesehatan demi suksesnya perhelatan MotoGP. Kepala BNPB menjelaskan bahwa bukan saja perhelatan yang harus disiapkan, melainkan masyarakat setempat untuk terus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan vaksin. Dari hasil tinjauannya di Rumah Sakit Mandalika, Kepala BNPB memastikan penanganan dan fasilitas kesehatan sudah siap menghadapi risiko jika ada yang terpapar COVID-19 di daerah tersebut. Dalam rangka mendukung acara tersebut, tentu saja di samping sarana-prasarana lomba yang disiapkan, kita pun harus menyiapkan masyarakatnya. Nah, itulah yang melatar belakangi seluruh komponen bangsa, pemerintah provinsi, TNI, Polri, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan saya, Satgas, turun langsung ke sini dalam rangka memastikan itu. Antara lain yang dilakukan hari ini adalah melaksanakan vaksinasi booster. Ini yang dilakukan oleh Satgas adalah membantu pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Korem Nusa Tenggara Barat untuk memperbesar hasil. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan informasi mengenai Sleman Sembada Mini Padi. Tetaplah bersama kami.